Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih prospek dan harga wajar saham BBRI sama NISP. Nah, kita bakalan bahas ya gimana sih prospek pertumbuhan bisnis dari mereka berdua, dan apakah saham BBRI sama NISP di harga sekarang ini cukup bagus untuk dibeli buat investasi jangka panjang. Itu kita bakalan bahas di video ini ya. Jadi kalian tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe channel Todopedia. Ya, jangan lupa juga tekan lonceng, dan kalian juga bisa cek website gua dan TikTok gua. Ya, di situ gua juga ada share beberapa konten tentang investasi saham. Dan gue mau info kalau sekarang Todopedia ini udah ada program membership, dimana dengan kalian join membership, kalian akan dapat benefit yang cukup banyak. Ya, mulai dari stock pick, video eksklusif, terus juga ada artikel premium yang tentunya isinya daging banget terkait analisa saham. Ya, dan kalian juga akan dapat template Excel untuk ngebantu kalian untuk investasi. Ya, membership ini cuma 100.000 aja per bulannya, dan menurut gua investasi 100.000 ini ya bisa ngebuat kalian bisa lebih gampang untuk mutusin kalian mau beli saham apa, kalian bisa dapat insight tentang saham, ya kalian bisa dapat info tentang saham apa yang cukup bagus untuk investasi. Ya, dan investasi 100.000 rupiah ini menurut gue bisa berkali-kali lipat ganda. Itu bisa memperbesar profit kamu dalam investasi saham, ya, dan juga bisa minimalisir resiko investasi. Ya, jadi worth it banget menurut gue 100.000 per bulan ini. Nah, kalau misalnya kalian mau digital produk yang dijual terpisah, kalian juga bisa cek ya link.id/todopedia. Di situ gue juga ada jual beberapa produk digital, mulai dari template Excel sampai comprehensive equity research, di mana di situ gue analisa saham secara lebih mendalam, gitu ya. Nah, langsung aja cek link.id/todopedia. Oke, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke, pertama kita mulai dari saham BBRI. Nah, BBRI ini kan koreksinya udah dalam banget ya dari beberapa bulan terakhir. Nah, teman-teman juga mungkin ada yang udah nyangkut atau ada yang baru beli terus juga udah merah gitu ya. Nah, kita bakalan coba ya update saham BBRI, update gimana kinerja bisnis dari BBRI di tahun 2024 secara full year. Ya, nah kita bisa lihat di sini untuk BBRI ya, untuk total loan atau pinjamannya ini tumbuhnya 7%. Ya, ini pertumbuhan yang cukup bagus, artinya ke depannya BBRI ini masih bisa berpotensi untuk ningkatin pendapatan bunga sama labanya. Ya, dengan pinjamannya bertumbuh, artinya pendapatan yang didapat dari pendapatan bunga, ya dari bunga pinjaman, itu akan meningkat, dan itu juga bisa berpotensi untuk numbuhin laba bersihnya juga. Dan kita bisa lihat di bawah, untuk net interest income, ya ini bertumbuh, tapi memang tumbuhnya cuma 3,5%. Jadi tumbuhnya nggak terlalu besar banget pertumbuhannya. Nah, ini tuh karena ya BBRI ini memang beban bunganya di tahun 2024 ini masih cukup tinggi peningkatannya. Ya, kenapa masih cukup tinggi? Karena memang suku bunga ini masih cukup tinggi juga. Ya, jadi di era suku bunga tinggi, beban bunganya BRI ini naik dan ngebuat untuk pendapatan bunga bersihnya itu tumbuhnya cuma 3%. Tapi menurut gua masih bisa tumbuh 3%, itu masih cukup bagus. Terus untuk non-interest income, ya pendapatan non-bunga, ya ini tumbuhnya bisa 24,7% year on year. Jadi pertumbuhannya BBRI ini kebantu sama pertumbuhan dari pendapatan non-bunga. Dan itu ngebuat operating income-nya BBRI itu naiknya 9,1%. Ya, jadi dari pendapatan operasionalnya, ya ini pertumbuhannya cukup bagus, 9,1%, dan sekali lagi itu kebantu sama pendapatan dari non-bunganya. Ya, jadi pendapatan operasionalnya pertumbuhannya bagus, terus kita bisa lihat di bawah untuk operating expense-nya, ya ini tumbuhnya 8%. Ya, jadi pendapatan operasionalnya tumbuhnya 9%, bebannya tumbuhnya 8%. Jadi pertumbuhan bebannya ini lebih lambat daripada pertumbuhan pendapatannya, dan ini bagus sebenarnya menurut gua. Karena dengan kayak gitu artinya BBRI di tahun 2024 itu bisa meningkatkan efisiensi operasionalnya dia. Dan itu ngebuat untuk PPOP atau laba operasionalnya itu tumbuhnya 9,7% alias hampir 10%. Jadi dari laba operasional, dari laba usaha, ini sebenarnya pertumbuhannya cukup bagus, hampir 10%. Nah, tapi BBRI ini sekali lagi, ya lagi-lagi dia ini kehalang sama beban provisi atau beban pencadangan yang naiknya itu 28% year on year. Ya, jadi naiknya cukup signifikan untuk BBRI.
Ya, dan itu ngebuat untuk net profit before tax itu tumbuhnya cuma 1,4% dan net profit after tax atau setelah beban pajak itu bisa dibilang dia ini stagnan. Ya, jadi tumbuhnya cuma 0,1%. Ya, dan itu menurut gua, ya kenapa bisa tumbuhnya cuma 0,1% alias stagnan, itu memang dibebani banget sama yang namanya beban provision yang tumbuhnya signifikan sampai 28%. Ya, jadi operasionalnya sebenarnya masih bagus, tumbuhnya masih 9,7% dari laba operasional, tapi memang dibebani sama pencadangan. Nah, terus kita bisa lihat untuk rasio keuangannya BBRI, ya, kita bisa lihat di sini untuk return on equity ini 19%, ini bagus banget, artinya BBRI ini bisa hasilin profit dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya dan profitnya itu besar. Ya, 19% profit ini artinya dia bisa ngasilin 19% return atau laba dari modalnya. Terus untuk net interest margin ini dia ada di 7,7%, ini juga bagus banget dan ini adalah ciri khas perbankan yang memang khusus kasih pinjaman ke UMKM. Bukan khusus tapi mayoritas kasih pinjaman ke UMKM gitu ya. Jadi 7,7% ini cukup bagus. Terus juga untuk non performing loan atau kredit macetnya ini ada di 2,7%. Nah, ini adalah kredit yang sebenarnya cukup tinggi kredit macetnya. Tapi menurut gua ya, karena BBRI ini kan memang perbankan UMKM, jadi memang cukup wajar kalau NPL atau kredit macetnya itu cukup tinggi. Tapi menurut gua, untuk perbankan yang fokusnya ke UMKM, NPL di bawah 3% itu menurut gua masih bagus banget. Ya, NPL itu menurut gua amannya kalau di bawah 3%. Nah, BRI ini perbankan UMKM, tapi dia masih bisa ngejaga kredit macetnya supaya bisa di bawah 3%. Menurut gua ini performa yang bagus. Artinya BRI ini tetap bisa sebisa mungkin dia menjaga asetnya, ya, dia bisa menjaga pinjamannya supaya kredit macetnya itu nggak terlalu banyak. Next, untuk loan to deposit ratio, untuk likuiditasnya ini ada di 88,8%. Ini termasuk likuiditas yang bagus dan itu artinya BBRI ini kedepannya ekspansi pinjamannya masih bisa cukup bagus. Gitu ya, dengan likuiditasnya bagus, ya, dengan dia masih punya cukup banyak uang dari dana simpanannya yang masih disimpan sama dia, belum dikasih ke pinjaman, ya, dengan itu masih banyak, artinya kedepannya dia mau ekspansi pinjaman itu masih bisa cukup bagus untuk ekspansinya. Ya, dia masih punya ruang gerak yang cukup besar untuk dia numbuhin pinjamannya. Gitu ya. Dan untuk cas rasio ini ada di 67%, ini cukup bagus. Ya, cas rasio itu menurut gua minimal ada di 60%. BRI bisa sampai 67%, ini menurut gua cas rasio yang cukup bagus, yang artinya memang dari dana simpanan yang dia punya, itu porsi dana murahnya atau dana yang bunganya kecil, itu porsinya cukup besar. Bukan cukup besar, tapi memang besar banget. Ya, jadi overall dari segi rasio perbankan, BRI ini performanya bagus banget. Ya, dia dari semua aspek dia memenuhi kriteria perbankan yang bagus. Gitu ya. Terus untuk holding ultramikro, ya, kita bisa lihat di sini untuk holding ultramikro, gua akan update laba bersih dari Pegadaian sama PNM. Kita bisa lihat di sini untuk Pegadaian itu labanya tumbuh 29% dan dari PNM itu turun 9%. Nah, tapi untuk nominal labanya, ini memang Pegadaian ini labanya nominalnya ini lebih besar daripada PNM, jauh lebih besar. Makanya untuk net profit dari Pegadaian PNM, kita bisa lihat di bagian bawahnya, ya, itu masih bisa tumbuh 21% year on year. Ya, jadi karena memang Pegadaian ini labanya nominalnya jauh lebih gede dan memang pertumbuhannya juga kencang banget, ya. Secara keseluruhan Pegadaian sama PNM ditotalin, ya, laba bersihnya itu tumbuhnya 21%, yang mana ini pertumbuhan yang cukup signifikan. Jadi memang BBRI ini kebantu banget, ya, bisnisnya ini kebantu banget dari holding ultramikro, yang mana dia ini kasih pertumbuhan yang cukup bagus untuk BBRI. Ya. Terus untuk digitalisasi kita bisa lihat di sini ya, untuk Brimo, ya, kita bisa lihat di sebelah kanan total penggunanya, total transaksinya dan nilai transaksinya ini masih terus bertumbuh. Artinya apa? Artinya dengan makin banyak transaksi, makin banyak pengguna, dan nilai transaksinya juga makin gede, artinya potensi pendapatan fee dari transaksi yang terjadi di Brimo, itu kedepannya juga masih terus bertumbuh. Ya, dan itu tentu bisa jadi pendorong pertumbuhan untuk BBRI dari segi pendapatan non-bunga. Ya, jadi ini untuk digitalisasinya ini bagus banget untuk Brimo, dan kedepannya dia ini bisa jadi pendorong pertumbuhan untuk BBRI. Gitu ya. Nah, untuk BBRI sekarang ada di valuasi price to earnings 10 kali
dan price to book value itu 1,9 kali. Menurut gue ini valuasi yang cukup menarik, yang cukup bagus untuk perbankan blue chip kayak BBRI, yang kinerjanya masih bagus sebenarnya, ya meskipun harganya turun cukup dalam, tapi kinerja bisnisnya ternyata masih bagus, ya menurut gue masih bagus, dan juga memang kedepannya potensi pertumbuhannya ini masih juga cukup bagus sebagai perbankan yang fokusnya ke UMKM. Ya, karena kan dengan ekonomi Indonesia ini masih punya potensi untuk bertumbuh, artinya segmen UMKM itu juga masih punya potensi untuk bertumbuh juga. Artinya BRI juga sebagai perbankan yang kasih pinjaman ke sana itu juga potensi pertumbuhannya masih ada. Ya, ditambah juga dengan dividen yield yang juga menarik ya, sampai 7,9%. Ya, 7,9% itu adalah dividen yield untuk tahun ini. Ya, itu belum termasuk sama tahun depan kalau misalnya dia bertumbuh. Jadi, seiring dengan BRI ini dia masih punya potensi pertumbuhan di masa depan, dia bertumbuh terus bisnisnya, ya dividen yield-nya tentu ini akan terus meningkat. Dari 7,9 mungkin ke 8,5, ke 9, ke 9,5, ke 10 dan seterusnya. Ya, jadi dia masih punya potensi pertumbuhan dan divaluasi per 10 kali dan PBV 1,9 ini menurut gua valuasi yang cukup menarik untuk saham BBRI. Nah, tapi untuk BBRI ini ada satu concern yang cukup besar, di mana untuk tahun 2025, ya manajemen ini proyeksiin kalau untuk tahun 2025, loan growth atau pertumbuhan pinjaman dari BBRI itu tumbuhnya cuma 7-9%. Yang mana itu lebih kecil daripada proyeksi tahun 2024 yang sebesar 10-12%. Yang artinya manajemen ini proyeksiin kalau tahun 2025, ya di tahun ini BBRI akan mengalami perlambatan pertumbuhan pinjaman. Ya, jadi BRI diproyeksiin tahun ini ya pinjamannya itu pertumbuhannya akan slowing down. Yang mana menurut gua dengan pinjamannya itu pertumbuhannya slowing down, melambat, ya itu juga akan memperlambat pertumbuhan dari pendapatan bunga. Ya, dan inilah alasan menurut gua ya kenapa investor asing ya, investornya BBRI, terutama asing itu keluar dari saham BBRI secara besar-besaran. Ya, mereka proyeksiin kalau untuk tahun 2025 ini ya kinerja bisnisnya BBRI ini pertumbuhannya akan slowing down. Jadi mereka keluar. Jadi menurut gue ya ini penyebab ya kenapa saham BBRI dari 1-2 bulan terakhir ini ya saham BBRI ini harganya koreksi dalam banget ya karena mereka investor gitu ya terutama investor asing melihat bahwa untuk BBRI di tahun ini akan ada perlambatan pertumbuhan. Nah, sekarang kita bakalan hitung ya, berapa sih harga wajar dari saham BBRI? Berapa sih harga yang bagus untuk beli saham BBRI, ya, untuk kita investasi jangka panjang dan bisa dapat potensi keuntungan yang besar dari saham BBRI. Nah, di sini gue bakalan pakai tools discounted dividend model. Ya, tools ini gue jual, ya, kalian langsung aja kunjungi link.id/todopedia. Kalau misalnya kalian minat, kalian mau beli, kalian langsung aja kunjungi link.id/todopedia. Nah, di tools ini, ya, dia bisa ngitung harga wajar dari suatu saham, termasuk juga sama margin of safety-nya berapa. Nah, kita coba demo ya untuk saham BBRI. Ya, kita bakalan coba hitung harga wajar saham BBRI. Di sini kita input beberapa data untuk BBRI. Ya, pertama kita input dulu untuk data EPS-nya. Ya, untuk data EPS-nya BBRI itu EPS-nya yang terbaru ada di 400. Gitu ya. Next, kita mau estimasi, ya kita mau bikin asumsi atau estimasi untuk pertumbuhannya BRI ke depannya, pertumbuhan tahunannya. Gitu ya. Jadi per tahunnya dia tumbuh berapa. Nah, sebenarnya BRI ini memang pertumbuhannya masih bagus. Tadi kita udah lihat ya, dia masih punya Pegadaian PNM, dia masih ada digital banking, Brimo, ya, ditambah juga dia masih punya potensi pertumbuhan seiring dengan ekonomi masih bertumbuh. Ya, cuman untuk asumsi pertumbuhan, untuk estimasi pertumbuhan ke depannya kita mau lebih konservatif karena kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi untuk ke depannya. Jadi supaya kita nggak terlalu optimis, gitu ya, kita antisipasi kalau nanti ke depannya ada sesuatu yang mungkin bisa menghambat BBRI, ya kita pakai estimasi yang lebih konservatif. Di sini gue bakalan pakai estimasi yang nggak terlalu tinggi tapi juga nggak kecil-kecil banget. Menurut gue estimasi yang pas itu ada di sekitaran 6,5%. Ya, jadi itu adalah estimasi gue untuk pertumbuhannya BRI ke depannya. Next, untuk final year PE, ini adalah valuasi price to earnings di tahun nanti pas kita jual sahamnya. Kita estimasiin itu ada di berapa valuasinya. Nah, di sini gue bakalan pakai 14 kali, yang mana 14 kali ini adalah
PE yang menurut gua cukup pas untuk BBRI sebagai perbankan yang pertumbuhannya cukup bagus dan dia juga memang kinerja bisnisnya juga cukup bagus. Gitu ya. Jadi memang layaknya dihargai di PE 14 ya untuk BBRI ini. Ya. Nah, terus untuk dividen payout ratio ya, BBRI ini dividen payout rasionya dari beberapa tahun belakangan ini ada di sekitaran 80%. Nah, kita pakai aja 80% di sini. Gitu ya. Nah, terakhir untuk desired return, ini adalah return investasi yang kita mau dari saham BBRI. Nah, kita mau return 15% dari saham BBRI supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG yang ada di sekitaran 11 sampai sekitaran 13% per tahun. Ya, IHSG segitu returnnya, kita mau lebih tinggi dari IHSG, maka kita pakai 15% per tahun untuk BBRI. Ya, nah 15% per tahun ini adalah return dari capital gain plus sama dividennya. Jadi udah termasuk sama dividennya. Gitu ya. Nah, dari estimasi ini ya, di sini kita bisa dapat untuk harga wajarnya BBRI. Nah, di sini gua mau fokus untuk 10 tahun karena gua rencananya memang invest untuk BBRI ini untuk 10 tahun ke depan. Jadi gua fokus di sini. Nah, di sini kita bisa dapat ya untuk harga wajarnya BRI itu ada di 4.747 atau 4.750 lah kalau kita buletin. Ya, harga wajarnya segitu. Nah, tapi buat kalian misalnya mau pakai margin of safety, ya kalian mau beli di bawahnya, nah ini adalah margin of safety-nya. Harga dari margin of safety-nya. Misalnya kalian mau pakai margin of safety 10%. Artinya kalian beli saham BBRI itu bukan di 4747 tapi di 4273 atau di bawahnya. Gitu ya. Jadi kalian beli di bawahnya. Di bawahnya 4273. Kalau misalnya maunya 20%, berarti kalian beli BRI itu di bawah harga 3798 atau 3800. Itu kalau misalnya kalian mau beli BRI dengan margin of safety 20%. Nah, kalau maunya 30% berarti belinya lebih di bawahnya lagi, di 3.300. Nah, ini mungkin mesti nunggu lama kalau yang ini. Gitu ya. Jadi, di sini di-provide teman-teman ya, untuk margin of safety-nya berapa persen, gitu ya. Dan harga wajarnya ada di 4747. Jadi, untuk sekarang, it's up to kalian, terserah kalian. Kalian mau beli di harga berapa, tapi ini adalah harga yang sekiranya cocok untuk kalian beli saham BBRI. Nah, tapi overall menurut gue untuk BBRI ini memang di harga sekarang, ya dengan kinerjanya yang masih bagus, gitu ya. Di harga sekarang saham BBRI ini cukup menarik untuk kita buy, untuk investasi jangka panjang, dan memang potensi dividennya ini juga cukup menarik untuk saham BBRI. Jadi BBRI secara overall menurut gue kinerja bisnisnya masih bagus, ya potensi pertumbuhannya dalam jangka panjang ini juga masih cukup bagus. Terus valuasinya cukup murah dan potensi dividennya ini juga masih cukup bagus dan BBRI di harga sekarang ini masih di bawah harga wajarnya dan masih ada margin of safety yang lumayan besar. Nah, tapi perlu kita ingat lagi ya, kita perlu lebih waspada untuk BBRI ya karena tadi manajemen itu proyeksiin bahwa kemungkinan BBRI tahun ini akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Jadi itu kalian coba pertimbangin lagi buat kalian yang mau beli saham BBRI atau mau nambah muatan untuk saham BBRI. Ya kalian harus pikirin lagi gitu ya. Apakah benar BBRI ini kemungkinan pertumbuhannya akan melambat gitu ya. Ya kalian harus coba pertimbangin lagi. Tapi menurut gua kalaupun dia pertumbuhannya lambat tahun ini ya, tapi kan suku bunga dalam tren yang menurun, yang mana menurut gue ya itu bisa sedikit ngangkat pertumbuhannya BBRI gitu ya. Jadi ya dengan suku bunga nanti mungkin trennya masih akan diturunin ya, menurut gue ya itu akan sedikit membantu untuk pertumbuhannya BBRI untuk tahun ini dan mungkin juga untuk tahun depan. Oke, sekarang kita ke saham NISP. Kita bakalan update ya kinerja terbaru dari OCBC NISP di tahun 2024 kemarin. Nah, kita bisa lihat di sini untuk income statement sama loan dari NISP ya, kita mulai dari atas ya. Untuk total loan atau total pinjaman ini tumbuhnya cukup bagus 10% ya. Ini artinya untuk pendapatan bunga sama labanya ini berpotensi untuk terus tumbuh di masa depan. Ya. Nah, terus kita lihat untuk net interest income sama non interest income ya, kita coba breakdown sumber pendapatannya dia. Untuk net interest income ini bisa tumbuh ya 11% year on year dan ini bagus. Ya artinya dari kegiatan kreditnya dia bisa numbuhin pendapatan bunga bersihnya. Ya jadi manajemen dari bunga pinjaman ya antara dia dapat bunga pinjaman sama dia bayar bunga ke nasabah itu cukup bagus sehingga untuk net interest income-nya bisa tumbuhnya cukup bagus di 11% year on year. Nah, tapi
Ya, ini agak dibebani sama non-interest income-nya, di mana untuk pendapatan non-bunga atau non-interest income ini turunnya cukup signifikan ya, 36% year on year. Jadi ngalami penurunan, teman-teman. Tapi bagusnya adalah untuk non-interest income ini, kalau dibandingin nominalnya sama net interest income, ini nggak ada apa-apanya dibandingkan net interest income. Artinya memang NISP pendapatannya itu hampir semuanya masih bergantung sama net interest income. Jadi dari kegiatan si pinjamannya gitu ya. Nah, dari sini kita dapat operating income-nya itu tumbuhnya 5,5% ya, dari 11,3 triliun jadi 11,9 triliun. Ya, ketika ditotalin ya totalnya itu dia tumbuhnya tipis ya 5,5%. Ya, karena dibebani sama non interest income. Nah, terus dari operating income kita lihat di bawahnya operating income, ini operating expense-nya ya, ini ternyata tumbuhnya sampai 21%. Artinya beban operasionalnya bengkak, teman-teman ya. Jadi beban operasionalnya bengkak dan itu ngebuat PPOP atau laba operasionalnya, laba usahanya itu turun 7%. Nah, jadi ini agak kebalik ya sama BBRI ya. Kalau tadi BBRI dari segi laba operasionalnya dia masih bisa tumbuh 9%. Nah, ini PPOP-nya NISP, laba usahanya, dari operasionalnya dia ngalami penurunan laba sebenarnya. Gitu ya. Nah, terus di bawahnya kita bisa lihat untuk provision atau pencadangan ini turunnya signifikan. Jadi benar-benar NISP ini adalah kebalikan dari BRI. Ya, NISP ini PPOP atau laba operasionalnya dia turun, tapi provisionnya ini turun. Ya, jadi itu ngebuat untuk net profit before tax ya, laba bersih sebelum pajak itu tumbuhnya 15%, dan untuk laba bersih setelah semua pengeluaran ya itu tumbuhnya 18%. Ya, jadi laba bersihnya memang tumbuh 18%. Tapi sebenarnya itu mayoritas karena memang beban provisionnya ini turunnya cukup signifikan. Ya, sampai 86%. Jadi sebenarnya secara operasional NISP ini ngalami penurunan laba, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi bagusnya adalah ketika provisionnya turun drastis, ini artinya NISP ini memang perbankan yang memang mitigasi resikonya bagus. Dia punya manajemen resiko kredit macet yang bagus sehingga dia bisa ngurangin pencadangannya. Gitu ya. Dan memang NISP ini kan perbankan corporate ya. Dia ini memang ya terkenal dengan perbankan yang banyak kasih pinjaman itu ke corporate. Jadi memang ya provisionnya itu ya bisa dibilang butuhnya sedikit gitu. Nah, jadi net profitnya tumbuh 18% secara keseluruhan. Ya, ini masih bagus sebenarnya, tapi sekali lagi perlu dicatat bahwa sebenarnya secara operasional dia ini ngalami penurunan laba, di mana PPOP-nya turun 7%. Nah, sekarang kita bakalan lihat gimana sih banking ratio dari NISP. Nah, secara return on equity atau ROE, NISP ini ada di 13%. Ini angka yang bagus ya, artinya NISP ini bisa hasilin profit 13% dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Yang mana ini adalah angka yang cukup tinggi. Terus untuk net interest margin atau NIM, NISP ini ada di 4,4%, yang mana ini termasuk NIM atau margin bunga bersih yang cukup oke, yang nggak tinggi-tinggi banget, tapi juga nggak terlalu rendah juga. Yang artinya bahwa NISP ini bisa memanage bunga tabungan dan juga bunga pinjaman dengan baik, sehingga untuk bunga bersihnya dia bisa hasilin bunga bersih yang cukup bagus. Meskipun memang nggak tinggi-tinggi banget, karena kan dia ini, NISP ini adalah perbankan yang banyak nyasar ke corporate. Jadi memang dia ini banyak kasih pinjaman itu ke corporate, yang mana corporate itu memang bunga pinjamannya nggak terlalu gede, karena memang corporate ini perusahaan yang memang udah cukup stabil secara keuangan gitu ya. Jadi dengan dia kasih pinjaman ke corporate, resikonya kecil, makanya bunganya juga kecil. Nah, terus dari non-performing loan atau NPL atau kredit macet ini 1,6%. Ini juga bagus banget ya, 1,6%. Ini termasuk angka yang kecil banget. Dan memang ini mencerminkan NISP sebagai perbankan yang memang banyak kasih pinjaman ke segmen corporate sama consumer. Ya, jadi memang dari kredit macetnya, dari kredit yang gagal bayar ini kecil karena memang dia nasabah yang minjem duit sama dia itu adalah nasabah-nasabah yang perusahaan-perusahaan besar kayak gitu ya. Nah, terus untuk loan to deposit ratio atau LDR ini ada di 81%, yang mana ini bagus banget ya. Kita bisa buatin di 82% ya untuk NISP, yang artinya likuiditasnya bagus dan dia masih punya sisa uang yang cukup banyak untuk nantinya dia ekspansi pinjaman. Jadi ketika dia mau memperbanyak pinjaman,
ya. LDR 82% ini artinya ibaratnya dari dana simpanan yang dia punya ya, dana simpanan yang dia punya itu 82% udah dikasih ke pinjaman dan sisanya sekitaran 18% itu masih dia simpen. Ya, 18% sisa ini termasuk cukup banyak. Jadi ketika nanti dia mau ekspansi pinjaman, dan memang kan suku bunga di tahun ini trennya kemungkinan akan turun kan. Jadi dengan kayak gitu itu akan mendorong pertumbuhan pinjaman. Dan dengan kayak gitu, dengan NISP likuiditasnya bagus, artinya dia bisa lebih leluasa untuk ekspansi pinjaman untuk kedepannya. Gitu ya. Dan untuk CASA rasio, nah ini CASA rasionya agak kecil ya. Kriteria minimal gue untuk CASA itu minimal 60% dan NISP ada di bawah 60%. Jadi ini agak concern sebenarnya. Cuman 55% yang artinya memang porsi dana mahal atau dana yang bunganya gede, ya itu porsinya cukup besar di NISP. Ya, jadi manajemen antara dana murah sama dana mahalnya untuk NISP ini agak kurang bagus dan dana mahalnya cukup banyak. Gitu ya. Jadi CASA-nya kurang bagus menurut gua. Tapi overall menurut gua ini kinerjanya cukup oke ya, cukup bagus. Sebagai perbankan second liner menurut gua ini kinerja yang cukup bagus untuk NISP gitu ya. Dan untuk valuasi kita bisa lihat di sini 6,1 kali price earnings dan PBV 0,7 kali. Yang mana ini valuasi yang cukup murah menurut gua. Dan memang NISP ini menurut gue bisa dikategorikan sebagai salah satu value stock, dimana memang valuasinya cukup murah, ya, tapi kinerjanya juga lumayan bagus, gitu ya. PER-nya cuma 6,1 kali, ya, dan PBV-nya di bawah 1, dan dividend yield-nya di sekitaran 5,5%. Nah, dividend yield 5,5% sebenarnya ini nggak terlalu tinggi, tapi perlu kita tahu kalau NISP ini biasanya bagi dividen itu payout-nya kecil memang, cuman 30-40%-an. Ya, sekitaran 40%-an. Jadi, kalau misalnya dia bagi dividen itu payout-nya 40%, artinya 60% sisanya itu masih jadi laba ditahan yang nantinya bisa dipakai buat ekspansi bisnis. Jadi, dengan dia masih nyimpen sekitaran 60% dari laba yang dia cetak, gitu ya, dan cuma 40% yang dikasih ke investor dalam bentuk dividen, artinya NISP kedepannya potensi pertumbuhannya ini masih cukup bagus ya. Dia bisa ngembangin digital banking ya, One Mobile itu kan dia itu yang dia punya digital banking ya, One Mobile. Terus juga dia bisa ngembangin layanan perbankan yang lain gitu ya, sehingga nantinya dengan kayak gitu pendapatannya nambah ya. Kalau pendapatannya nambah ya labanya juga ikutan bertumbuh ke depannya. Gitu ya. Jadi dividen yield-nya cukup kecil sebenarnya, tapi itu dengan dividen payout ratio yang cuma 40% dan 60%-nya itu masih ditahan untuk nantinya bisa aja dipakai untuk pengembangan bisnis. Overall ini NISP cukup oke ya, valuasinya cukup murah, dividen yield-nya meskipun nggak gede-gede banget, tapi menurut gua potensi pertumbuhan bisnisnya menurut gua masih cukup oke, dan potensi capital gain-nya ya menurut gua dalam jangka panjang ini juga masih cukup bagus. Dan memang kinerjanya NISP ini juga nggak jelek-jelek amat sebenarnya ya. Ya, dia masih punya kinerja bisnis yang cukup bagus, ya, profitabilitasnya masih bagus, ya, kemampuan dia untuk manajemen resiko gagal bayarnya juga masih bagus banget, ya, likuiditasnya juga bagus, ya, jadi dia kinerjanya sebenarnya nggak jelek, ya, termasuk bagus NISP ini, ditambah juga dengan valuasinya cukup murah. Oke, sekarang kita bakalan hitung berapa sih harga wajar saham NISP. Berapa sih harga yang bagus untuk beli saham NISP untuk investasi jangka panjang supaya kita bisa dapat return yang besar dari saham NISP. Nah, untuk kita ngitung harga wajarnya kita bakalan pakai metode discounted dividend model, dan di sini gue akan pakai tools yang gue punya untuk discounted dividend model. Nah, tools ini gue jual ya. Kalian kalau misalnya mau tools ini kalian bisa langsung kunjungi ya link.id/todopedia. Ya, di situ gue jual dan kalian bisa langsung beli template dari discounted dividend model ini. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Untuk NISP ya, berapa harga wajarnya? Pertama kita akan masukin dulu beberapa input. Ya, pertama untuk EPS ya, EPS-nya NISP kita dapat yang terbaru itu sebesar 212 ya. EPS-nya NISP yang terbaru nanti kalian bisa cek lagi ya, info untuk EPS-nya itu yang terbaru sebesar 212. Gitu ya. Nah, next kita mau bikin estimasi berapa sih kira-kira pertumbuhan untuk NISP untuk kedepannya, berapa pertumbuhan labanya, gitu ya. Nah, NISP ini menurut gua potensi pertumbuhannya cukup bagus,
Ya, dimana dia ini tadi kan kita lihat ya, total dari pinjamannya itu pertumbuhannya cukup bagus ya, bisa 10%. Ya, ditambah juga NISP ini, dia ini ketika dia cetak laba, dia ini masih nyisahin sekitaran 60% dari labanya itu untuk jadi laba ditahan untuk nantinya dipakai untuk pengembangan bisnis. Jadi potensi pertumbuhan dari NISP dalam jangka panjang menurut gua ini masih cukup bagus. Ditambah NISP ini juga perbankan yang mid cap ya, jadi dia ini perbankan lapis 2 gitu ya, ukuran dari perusahaannya belum terlalu gede banget, jadi masih ada potensi pertumbuhan yang cukup besar gitu ya. Nah cuman kita mau lebih konservatif teman-teman, karena kan kita nggak pernah tahu ya apa sih yang bakalan terjadi sama NISP di masa depan. Jadi meskipun kita optimis sama potensi masa depannya dia, potensi pertumbuhannya, kita mau sedikit lebih konservatif dan kita mau pakai estimasi yang nggak terlalu tinggi. Menurut gua, ya, estimasi yang pas untuk NISP itu pertumbuhannya ada di sekitaran 7% per tahun. Ya, 7% per tahun itu menurut gua tingkat pertumbuhan yang cukup realistis untuk NISP. Untuk 10 tahun ke depan, untuk 15 tahun ke depan. Ya. Nah, untuk PER-nya, untuk final year PE, ya, atau valuasi PER di nanti pas kita mau jual sahamnya, entah di tahun berapa lah itu gitu ya, itu kita pakai aja asumsinya, kita asumsiin aja kalau PER-nya itu sama dengan rata-rata PER-nya NISP yang ada di 8 kali. Jadi rata-rata price to earnings-nya si NISP itu ada di 8 kali. Ya, jadi kita pakai aja 8 kali. Next, untuk dividen payout ratio, kita pakai dividen payout ratio yang dari tahun kemarin ya, 40% gitu ya. Nah, terus untuk desired return atau return yang kita mau dari saham NISP, tentu kita mau return yang besar yang bisa ngalahin IHSG. Gitu ya. IHSG ada di sekitaran 11 sampai sekitaran 13%. Nah, dari NISP ini kita mau return sekitaran 15% per tahun. Nah, di sini kita udah dapat ya harga wajarnya untuk 5-year investment period, untuk 10-year dan untuk 20-year investment period. Nah, di sini gue akan fokus ke 10-year karena menurut gue memang NISP ini ya cocok untuk 10 tahun ke depan ya, untuk kita simpan, kita hold 10 tahun ke depan. Dan di sini kita dapat harga wajarnya itu ada di 1.400 teman-teman. Di 1.400. Ya, jadi 1.400 adalah harga wajarnya NISP ya, dan di sini untuk margin of safety-nya itu ada di 1.200 ke bawah untuk 10% atau lebih. Gitu ya. Jadi untuk harga sekarang di sekitaran 1.300-an, ya ini sebenarnya masih di bawah harga wajarnya, tapi margin of safety-nya itu nggak terlalu besar. Nah, kalian dari sini bisa pertimbangin sendiri ya, mau beli apa enggak. Margin of safety-nya nggak terlalu besar, tapi dia masih di bawah harga wajarnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih aman ya memang tunggunya di harga 1.267 atau ke bawahnya. Itu kalau misalnya kalian mau lebih aman, mau resikonya lebih kecil dan potensi keuntungannya itu lebih besar. Gitu ya. Kalau mau kayak gitu, kalian mesti lebih sabar menurut gua. Bisa nggak sih turun ke 1.260? Menurut gua bisa-bisa aja. Oke, jadi untuk NISP, dia ini overall perbankan yang cukup bagus kinerja bisnisnya dan kedepannya potensi pertumbuhannya masih cukup bagus. Gua ngelihat potensi pertumbuhan kedepannya untuk NISP sebagai perbankan lapis kedua ini masih cukup bagus. Ya, dan untuk valuasinya ini juga cukup murah. Ya, meskipun memang margin of safety-nya nggak terlalu besar, tapi valuasinya ini cukup murah. Dan untuk dividend yield-nya ini cukup oke lah. Sedang lah ya, nggak terlalu tinggi banget, tapi juga nggak terlalu kecil. Oke, jadi itu dia saham BBRI sama NISP. Nah, menurut kalian gimana nih prospeknya BBRI sama NISP ini ke depannya kayak gimana sih? Apakah menurut kalian cukup bagus untuk investasi ya, atau sebaiknya di skip dulu aja? Nah, boleh banget share di kolom komentar, siapa tahu itu bisa jadi insight buat gua dan buat penonton yang lain. Disclaimer ya, kalau misalnya ini bukan ajakan untuk jual beli saham BBRI ataupun NISP. Ya, jadi keputusan tetap di tangan masing-masing dan tetap do your own research. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, ya, dan jangan lupa kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu Todopedia supaya bisa terus tumbuh. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.